Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari alur cerita Seiri Kensuki. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume kelima yang berisikan tentang pernikahan Celia. Oke, langsung saja ya mulai ke ceritanya. Cerita dimulai setelah Miharu dan yang lainnya sudah dipindahkan ke hutan roh. Di sana, selain mendapatkan perlindungan, mereka mempelajari tentang dunia ini, mempelajari tentang pertahanan diri dan tentang sihir roh. Masato yang telah lulus tas pun dilatih oleh Ryo, dan Obaya pun melatih Masato dengan teknik sihir roh. Setelah itu, Ryo pun pergi ke wilayah Astral untuk bertemu Celia. Singkat cerita, Ryo pun berangkat dan telah sampai di kerajaan Baltrum. Di sana, Ryo berkeliling dan melihat banyak pengunjung yang datang. Seperti biasa, Ryo terlebih dahulu mencari informasi perkembangan terbaru pada para pedagang. Ryo pun mendapatkan informasi kalau kota itu menjadi ramai dikarenakan akan diadakan pernikahan keluarga bangsawan Duk. Selain itu, Ryo juga mendapatkan informasi bahwa pahlawan telah muncul saat kejadian 6 pilar itu. Setelah mendapatkan cukup informasi, Ryo dan Aisyah pun menyusup ke kastil untuk bertemu dengan Celia. Mereka pun telah sampai di laboratorium Celia, namun Celia tidak ada di sana. Selain itu, laboratorium yang biasanya digunakan oleh Celia nampak sudah tidak lama digunakan, dan banyak barang-barang yang sudah tidak ada. Ryo pun berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan Aisyah dalam wujud astralnya, Aisyah berhasil memanipulasi seseorang dengan teknik rohnya dan membuat seseorang itu membocorkan semua informasi. Di sini Ryo mendapatkan informasi bahwa Sally akan menikah dengan Charles, dan Sally saat ini berada di kastil untuk keselamatan Celia dari orang jahat. Pernikahan itu pun akan dilangsungkan besok. Selain itu, Ryo juga mendapatkan informasi tentang pahlawan bernama Rui Shikegura. Setelah mendapatkan cukup informasi, Ryo dan Aisyah pun mencari di mana Celia berada. Ryo pun mengandalkan Aisyah dalam bentuk rohnya. Dikarenakan Aisyah dalam bentuk rohnya tidak bisa diketahui atau dideteksi oleh orang biasa. Cerita pun berganti ke Celia yang sedang makan dengan Charles dan para petinggi kerajaan. Di sana, mereka berdiskusi tentang pelaksanaan pernikahan Celia dengan Charles. Mereka pun berniat mengundang pahlawan Rui Shikegura untuk merestui pernikahan tersebut. Mereka pun juga menyiapkan keamanan kelas elit kerajaan, yaitu kesatria dan penyihir kerajaan, agar rencana pernikahan itu berjalan dengan lancar. Cerita pun berganti kepada Ryo. Aisyah mengabari bahwa ia sudah menemukan Celia. Celia saat ini sedang ada di ruang tamu dan baru selesai makan. Dan Celia pun sedang menuju ke kamarnya. Ryo pun bergegas menuju ke sana. Dengan bantuan arahan dari Aisyah, Ryo pun berhasil menghindari para penjaga yang ada di sana. Ryo pun berhasil sampai di teras kamar Celia, dan Ryo pun masuk lewat jendela. Setelah masuk, Aisyah pun menunjukkan bahwa Celia ada di ruangan di kamarnya. Aisyah pun berubah ke partikel cahaya untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Ryo masuk ke kamar ruangan tersebut. Cerita pun berganti ke Celia yang ada di ruangan itu. Celia merenungi nasibnya, dikarenakan harus menikah secara paksa demi menyelamatkan ayahnya yang dicurigai sudah mencuri putri Flora. Celia pun membaca surat dari Ryo dan akhirnya ia sadar bahwa ia suka dengan Ryo. Tapi sekarang itu percuma dikarenakan ia akan segera menikah dengan Charles. Celia pun menangis. Kemudian ia pun merobek dan membakar surat dari Ryo. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara pintu yang terbuka. Celia pun cukup terkejut dikarenakan ada seseorang yang berambut abu-abu tiba-tiba masuk ke ruangannya. Orang itu pun menjelaskan bahwa ia adalah Ryo, orang yang sudah mengirim surat untuk bertemu dengan Celia. Celia yang telah sadar bahwa itu adalah Ryo langsung memeluk Ryo. Reuni mereka berdua pun dipenuhi dengan air mata, antara sedih dan senang dikarenakan sudah 4 tahun tidak bertemu. Kemudian Ryo pun bertanya soal pernikahan Celia dengan Charles. Celia pun membenarkannya bahwa ia akan menikah dengan Charles. Saat ini, Ryo hanya mengetahui bahwa Charles adalah orang yang baik dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya Charles adalah orang yang jahat. Celia pun tidak memberitahukan ke Ryo bahwa Charles orang yang jahat. Namun saat ini, Ryo menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Celia. Ryo pun menawarkan diri untuk membawa Celia pergi. Namun saat itu, Celia menolaknya dan berusaha terlihat tegar dan menyuruh Ryo meninggalkannya. Celia pun juga berbohong dengan mengatakan bahwa Charles adalah orang yang sangat baik, untuk membujuk Ryo agar segera pergi dari kamar itu. Setelah itu, Ryo pun keluar kamar. Ryo yang berada di luar kamar pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang pernikahan itu. Aisyah pun menyarankan kepada Ryo agar Ryo mendengarkan kata hatinya.
Rio pun berterima kasih kepada Aisyah, lalu Rio pun memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang detail terjadinya pernikahan itu. Rio dibantu Aisyah dalam bentuk astralnya pun mencari lebih banyak informasi. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Reis mengucapkan selamat kepada Charles dan mereka berdua pun lanjut mengobrol. Setelah itu, Charles pun menghampiri tenda tempat Celia berada. Charles yang melihat Celia berpakaian pengantin pun sangat terpesona akan kecantikan Celia, dan Charles pun berkata ia sudah tidak sabar untuk malam pertama. Charles saat ini membawa 6 istrinya ke tenda itu. Charles menyuruh istrinya berkenalan dengan Celia, dan Charles pun pergi dari sana. Para istri Charles pun terlihat cukup sombong di depan Celia, khususnya Thenesia sang istri pertama. Thenesia beranggapan bahwa kedudukannya saat ini lebih tinggi dikarenakan ia adalah istri pertama dan merendahkan Celia sebagai istri yang pendatang baru. Walau saat itu Thenesia sadar bahwa Celia mempunyai kedudukan keluarga bangsawan dan memiliki peringkat tinggi saat akademi. Para istri lain pun juga terus-terusan membuli Celia. Celia pun saat itu hanya bisa pasrah dan mulai berputus asa saat membayangkan kehidupannya nanti. Tidak lama kemudian, ada pelayan yang mengabari bahwa Putri Christina datang, dan Celia pun memperbolehkannya masuk. Namun, Thenesia pun membentak Celia dikarenakan seenaknya memutuskan. Celia pun menjelaskan bahwa tidak baik jika seorang putri menunggu di luar. Kemudian, Christina pun masuk ke tenda itu. Thenesia dan istri yang lainnya pun mulai terganggu akan kedatangan Christina dan mulai pergi dari tenda itu. Kedatangan Christina ini berhasil menyelamatkan Celia dari bulian istri Charles. Setelah itu, Christina pun menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta maaf dikarenakan ketidakmampuan dan kesalahan keluarga kerajaan sampai membuat keluarga Celia berakhir dalam situasi yang tidak menyenangkan. Christina pun memberitahu ke Celia jika nantinya terjadi sesuatu dan membutuhkan bantuan Christina, ia akan selalu siap untuk membantu Celia. Singkat cerita, parade pernikahan pun dimulai. Parade itu berjalan masuk dari ibu kota menuju kuil untuk upacara pernikahan Charles dan Celia. Para penonton pun mulai memuji akan kecantikan Celia dan mengatakan pengantin perak. Saat itu, Celia hanya bisa tersenyum kosong sembari mendengarkan ujian Charles tentang malam pertama mereka. Cerita pun berganti ke Rio yang berhasil menyusup dan berbaru dengan para hadirin yang datang. Sedangkan Aisyah sedang tidur di dalam diri Rio. Tidak lama kemudian, di kepala Rio terdengar suara Aisyah yang memberitahu bahwa Celia sudah dekat. Rio yang saat ini sudah mengetahui kenapa pernikahan itu terjadi dan mengetahui tentang kebusukan Charles. Tidak lama kemudian, kereta yang membawa Charles dan Celia pun sampai di kuil. Para hadirin pun menyambut mereka. Celia pun saat ini sudah mulai sadar bahwa dirinya seperti boneka, dikarenakan sejak tadi ia melambaikan tangan dan senyum kepada hadirin. Celia pun baru sadar sudah ada di depan kuil dan sudah disambut oleh para petinggi kerajaan. Selain itu, pahlawan yang muncul dari batu suci bernama Rui Shikekura juga ada di sana. Cerita pun berganti ke Rio yang melihat Celia dari tengah kerumunan. Aisyah pun keluar dari tubuh Rio dan menghampiri Celia. Setelah itu, Aisyah yang dalam bentuk rohnya masuk ke tubuh Celia. Kemudian di kepala Celia terdengar suara Aisyah. Celia pun awalnya terkejut, namun setelah dijelaskan oleh Aisyah, Celia pun mulai paham. Aisyah pun menunjukkan lokasi Rio. Celia pun mulai mencari Rio di tengah kerumunan, dan benar saja Rio ada di tengah kerumunan tersebut. Celia pun yang melihat itu langsung menangis saat itu juga. Charles yang melihat Celia menangis mengira bahwa Celia sangat terharu akan pernikahan itu. Hal ini membuat Charles lebih percaya diri lagi. Setelah beberapa saat menangis, Celia pun melihat Rio sudah tidak ada di tempat itu lagi. Celia pun memanggil-manggil nama Aisyah, tapi tidak ada jawaban. Celia pun sangat cemas akan keadaan tersebut. Pernikahan itu pun akan segera digelar, namun tiba-tiba ada penyusup yang masuk. Para penjaga pun berusaha untuk menangkapnya. Namun, penyusup itu berhasil lolos dan bahkan terlihat mempermainkan menjaga. Kesatria dan penyihir elit kerajaan pun turun tangan untuk menangkapnya, namun mereka pun juga kesulitan. Penyusup itu pun terus maju dan menuju kereta tempat Charles dan Celia berada. Charles pun berniat untuk melawannya, namun dengan sekejap Charles pun berhasil dilumpuhkan dan diinjak oleh penyusup itu. Sedangkan Celia nampak seperti disandra. Penyusup itu pun mulai berbicara lewat telepati kepada Celia. Penyusup itu menjelaskan bahwa dia adalah Rio.
Rio pun menjelaskan ke Celia ia sudah mengetahui tentang detail pernikahan paksa ini. Dan Rio pun menyuruh Celia untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Setelah perbincangan singkat, Celia pun akhirnya berkata bahwa ia tidak ingin menikahi Charles dan menyuruh Rio membawanya pergi jauh dari sana. Rio pun cukup terlihat senang dikarenakan Celia sudah berkata jujur. Jadi, rencana Rio saat ini, Rio akan mengatakan bahwa ia memiliki dendam pribadi kepada Charles dan akan menculik Celia agar keluarga Charles menanggung beban atas penculikan Celia di muka umum. Rio dengan membawa Celia pun pergi dari sana. Para penjaga pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Rio sangat cepat. Singkat cerita, Rio pun berhasil melewati kastil dan menuju barat ibu kota, melewati atap-atap. Namun saat itu, Rio dikejar oleh pasukan Griffin. Setelah itu, Rio pun turun di sebuah gang dan menyerahkan Celia kepada Aisyah agar dibawa pergi jauh dari ibu kota, sedangkan Rio berniat untuk mengulur waktu. Celia pun awalnya menolak dikarenakan itu terlalu berbahaya, namun Rio berhasil meyakinkannya, dan mereka pun pergi. Setelah itu, Rio pun naik ke atap dan melawan pasukan Griffin. Rio pun sedikit kewalahan dikarenakan kalah jumlah, tapi Rio tidak mau menyerah. Tepat ketika itu, Rio pun merasakan ada sebuah panah yang meluncur ke arahnya. Dan dengan sigap, Rio pun berhasil menghindarinya. Serangan itu berasal dari pahlawan bernama Wi. Rio pun cukup terkejut dikarenakan serangannya meleset. Tidak lama kemudian, kesatria kerajaan Alfred pun datang dan melawan Rio. Alfred pun menyuruh pasukan untuk melihat saja agar tidak terjadi banyak korban. Pahlawan Rui pun juga melihatnya dari atas atap. Alfred pun langsung menyerang Rio. Tumbukan antara pedang Alfred dan belati Rio pun bergema, membuat para prajurit menelan ludah. Mereka berdua pun terus melancarkan serangan. Namun saat itu Rio berhasil mendesak Alfred. Alfred pun menunggu Rio lengah, dan benar saja Alfred pun berhasil melancarkan serangan balik. Dan serangan itu nyaris mengenai Rio. Alfred pun cukup terkejut dikarenakan serangannya berhasil dihindari. Setelah itu, Rio pun melancarkan serangannya kembali, dan berhasil melukai tangan Alfred. Alfred pun mulai menjadi emosi, dan ia pun melancarkan serangan pedang cahaya ke Rio. Serangan itu membuat area sekitar rusak, membuat banyak debu berterbangan. Setelah debu hilang, Alfred pun menyadari Rio sudah tidak ada di sana. Ia pun bergegas mencari di sekitar sana untuk menemukan keberadaan Rio dan Celia. 1 jam pun telah berlalu, mereka pun tidak bisa menemukan Rio dan Celia. Cerita pun berganti ke sebuah tebing di timur ibu kota. Di sana, Aisyah dan Celia pun sedang menunggu kedatangan Rio. Celia pun sedikit khawatir dengan keadaan Rio, tapi tidak lama kemudian Rio pun datang dari langit. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali. Tujuan mereka selanjutnya adalah untuk datang ke kerajaan Garlak untuk mencari informasi tentang pahlawan yang muncul dari batu suci. Celia pun memastikan keadaan Rio yang tidak terluka, dan mereka pun berangkat.